Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan induksi elektromagnetik. Anggota 1. Raisa, 2. Josephine, 3. Tugas Simanjorang, 4. Ananta Mario Bastian, 5. Femas Adi Putra. A. GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan. Gaya ini mencakup sejumlah flux magnetik. Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika flux magnetik muncul dalam sejumlah yang berbeda-beda. Perubahan jumlah flux magnetik ini harus terjadi seiring waktu. Gaya gerak listrik induksi mencakup dua hukum, yaitu yang pertama hukum Faraday dan yang kedua hukum Lenz. A. Hukum Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Hukum ini adalah prinsip dasar operasi transformator, induktor, dan banyak tipe motor listrik, generator listrik, dan solenoid. Bunyi pernyataan hukum Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif rate perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Hukum Faraday ini hanya berlaku ketika rangkaian tertutup adalah loop kawat yang sangat tipis. Perumusan: A. Magnet diam terhadap kumparan. B. Magnet mendekati kumparan. C. Magnet menjauhi kumparan. Faraday menyimpulkan bahwa besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tergantung pada kecepatan perubahan flux magnetik. Kesimpulan ini lebih dikenal sebagai hukum Faraday yang berbunyi, besarnya GGL induksi yang timbul di antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkup oleh kumparan tersebut. Tanda negatif pada persamaan di atas menunjukkan bahwa arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang berlawanan dengan perubahan magnetik. Penerapan induksi elektromagnetik. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya-gaya magnet dalam kumparan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan. Energi mekanik yang diberikan generator dan dinamo diubah ke dalam bentuk energi gerak rotasi. Hal itu menyebabkan GGL induksi dihasilkan secara terus-menerus dengan pola yang berulang secara periodik. A. Generator listrik. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator ada dua jenis, yaitu generator arus arah atau dinamo dan generator arus bolak-balik atau alternator. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL induksi. Jika kumparan dengan N buah lilitan diputar dengan kecepatan sudut W, maka GGL induksi yang dihasilkan oleh generator adalah seperti di gambar ini. Transformator. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah, memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Trafo ada dua jenis, yaitu trafo step up dan step down. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan kumpar sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit. Macam-macam transformator.
Apabila tegangan terminal output lebih besar daripada tegangan yang diubah, trafo yang digunakan berfungsi sebagai tendangan penaik tegangan. Sebaliknya, apabila tegangan terminal output lebih kecil daripada tegangan yang diubah, trafo yang digunakan berfungsi sebagai penurun tegangan. Dengan demikian, transformator atau trafo dibedakan menjadi dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Kedua, tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Trafo step down adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri: 1. Jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. 2. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. 3. Kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Induktor. Dalam elektronika, induktor adalah salah satu komponen yang cara kerjanya berdasarkan induksi magnet. Induktor biasa disebut juga spool, dibuat dari bahan kawat beremail tipis. Induktor dibuat dari bahan tembaga, diberi simbol L dan satunya Henry disingkat F. Fungsi pokok induktor adalah untuk menimbulkan medan magnet. Induktor berupa kawat yang digulung sehingga menjadi kumparan. Kemampuan induktor untuk menimbulkan medan magnet disebut konduktansi. Satuan induktansi adalah Henry atau H, atau milihenry atau mH. Untuk memperbesar induktansi di dalam kumparan disisipkan bahan sebagai inti. Induktor yang berinti dari bahan besi disebut elektromagnet. Induktor memiliki sifat menahan arus AC dan konduktif terhadap arus DC. Induktor berfungsi sebagai tempat terjadinya gaya magnet, pelipatan tegangan, dan pembangkit getaran. Berdasarkan kegunaannya, induktor bekerja pada frekuensi tinggi pada spool, antena, dan osilator. Frekuensi menengah pada spool MV, frekuensi rendah pada trafo input, trafo output, spool speaker, trafo tenaga, spool relay, dan spool penyaring. Kesimpulan: timbulnya gaya listrik atau GGL pada kumparan hanya apabila terjadi perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, yaitu 1. Kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. 2. Banyaknya lilitan. Semakin banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. 3. Kekuatan magnet. Semakin kuat gelajah kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Konsep induksi elektromagnetik dapat diterapkan dalam produk teknologi seperti generator. Generator adalah alat yang dapat merubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip yang digunakan adalah perubahan sudut berdasarkan hukum Faraday sehingga terjadi perubahan flux magnetik. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah atau memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. 3. Induktor adalah salah satu komponen yang cara kerjanya berdasarkan induksi magnet. Induktor biasa disebut juga spool, dibuat dari bahan kawat beremail tipis.
Induktor berupa kawat yang digulung sehingga menjadi kumparan. Kemampuan induktor untuk menimbulkan medan magnet disebut konduktansi. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Arus induksi akan mempunyai medan magnet yang selalu menghindari perubahan medan magnet yang ada. Hukum Faraday dan hukum Lenz sama-sama berhubungan dengan perubahan flux magnetik dan dalam suatu simpal. Namun, hukum Lenz merupakan pelengkap dari hukum induksi Faraday. Penjelasan di dalam hukum induksi Faraday hanya mengungkapkan besarnya gaya gerak listrik induksi. Sedangkan penjelasan tentang arah arus induksi tidak dijelaskan secara rinci. Hukum Lenz melengkapinya dengan pernyataan, dalam suatu kumparan, arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan sehingga perubahan flux yang menyebabkannya timbul. Arus yang diinduksi dalam suatu rangkaian karena perubahan medan magnet diarahkan untuk melawan perubahan flux dan untuk menggunakan gaya mekanis yang melawan gerakan dinyatakan dalam hukum Lenz. Hukum Lenz terkandung dalam perlakuan yang ketat terhadap hukum induksi Faraday atau besarnya EMV yang diinduksi dalam perubahan kumparan sebanding dengan laju perubahan medan magnet, di mana ia menemukan ekspresi dengan tanda negatif. Flux magnetik. Flux magnetik sering disimbolkan ohm, adalah ukuran atau jumlah medan magnet yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat. Satuan flux magnetik dalam satuan internasional adalah Weber. Sedang satuan menggunakan sistem OGS adalah Maxwell. Flux magnetik yang melalui bidang tertentu sebanding dengan jumlah medan magnet yang melalui bidang tersebut. Jumlah ini termasuk pengurangan atas medan magnet yang berlawanan arah. Jika magnet seragam melalui bidang dengan tegak lurus, nilai flux magnetik didapat dari perkalian antara medan magnet dan luas bidang yang dilaluinya. Flux magnetik yang datang dengan sudut tertentu diperoleh menggunakan perkalian titik antara medan magnet dan vektor luas A. Flux magnetik biasanya diukur dengan fluxmeter. Alat ini berisi kumparan dan rangkaian yang mampu menghitung flux magnetik berdasarkan pada perubahan tegangan yang disebabkan oleh perubahan medan magnet yang melalui kumparan di dalam alat ini. Rumus flux magnetik dan rumus GGL induksi. Contoh soal flux magnetik. Penyelesaiannya. Contoh soal GGL induksi dan jawabannya.